Thanks, Marta. I'm here at the Esner property, where a third tragedy struck the small town of Los Alamos, California. Berawal dari segerombolan polisi dengan wartawan ingin menangkap seorang penjahat yang menyandera seorang perempuan di base camp miliknya bernama Norman. Setelah Pak Polisi bernegosiasi dengannya, akhirnya si Norman melepaskan gadis tersebut dan dia lari ke sebuah gudang untuk bersembunyi melakukan sebuah ritual entah untuk tujuan apa. Setelah melukai tangan, Norman menggambar sebuah lambang atau seperti orang pemuja iblis dengan darahnya dan berkata kepada iblis, ambillah dirinya, bangkitkan dia kembali pada suatu saat. Setelah mengatakan seperti itu, Norman mengambil sepucuk pistol untuk bunuh diri. Ketika Pak Polisi berhasil masuk, Norman langsung menembak kepalanya sampai dia menjadi tewas. 20 tahun berselang ditampilkan pada remaja-remaja cantik yang masih sempit dan ada beberapa laki-laki yang menemani mereka untuk melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat, melainkan base camp yang ditinggalkan oleh si Norman 20 tahun yang lalu. Entah apa tujuan mereka pergi ke sana, namun sebelum pergi ke tempat lokasi, mereka singgah di sebuah warung makan untuk mengisi perut agar tidak ada yang pleek-pleek dalam mobil saat menuju perjalanan ke tempat tersebut. You know very well I'm going to performing arts school in the fall. Yeah, she's... No, I only say what I mean, unlike some... Namun ada sesuatu yang membuat tamu tidak nyaman ketika salah satu pelayan dilecehkan oleh sekelompok berandalan karena merasa terganggu. Don datang sebagai pahlawan mengatakan kepada mereka agar tidak membuat onar dan menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan tempat ini. Hey, the lady doesn't want to be touched! You touch her again, and you have to deal with me. Come on, we was leaving anyways. Setelah kejadian itu, mereka keluar dan secara diam-diam mencuri salah satu mobil milik mereka. Secara sadar, mereka keluar untuk melihat dan meminta kepada mereka agar mobilnya dikembalikan. Namun, para berandalan ini tidak menghiraukan, malah mengejek dan pergi dari tempat tersebut. Setelah berpikir panjang, akhirnya mereka terpaksa harus pergi dengan satu mobil untuk melanjutkan perjalanan. Tiba di sana, langsung masuk dan melihat keadaan rumah yang sudah kumuh, termasuk ada beberapa barang bekas peninggalan Norman zaman dulu. Oh, you think it's loaded? I think King Tut forgot his mask. Put that back, Greg. Saat salah satu dari mereka bernama Lori memegang sisir rambut, tiba-tiba muncul dalam pikirannya sebuah bayangan Norman yang sedang menyisir rambut wanita tepat di awal. Tidak menghiraukan dengan apa yang terjadi, Don bersama Ellie masuk ke sebuah kamar dan beromantis, termasuk melakukan mesum perbuatan haram secara diam-diam. Lori mendengar dari luar, merasa cemburu dan amarah api yang timbul sampai-sampai memecahkan kaca yang ada di tangannya. Singkat cerita, salah satu di antara mereka menemukan sebuah kaset CD di tempat rahasia si Norman. Saat diputar, ternyata isi video melainkan adegan-adegan brutal yang dilakukan oleh si Norman zaman dulu, di mana membunuh beberapa mahasiswa dengan sangat sadis, sampai-sampai salah satu di antara mereka menjadi muntah setelah menonton video tersebut. Adegan berpindah di tempat berandalan yang melakukan perjalanan entah kemana. Terjadi hal yang buruk ketika salah satunya si perempuan ataupun pacar dari si lelaki ini mengajak bercinta di dalam mobil sehingga tidak jadi fokus untuk menyetir dan menabrak sebuah pohon sampai mobilnya menjadi rusak. Are there any spirits here? Di tempat Don bersama kawan masuk ke sebuah gudang milik si Norman, menemukan satu potongan telinga dan sebuah kotak surat yang ditulis oleh Norman ketika dulu. Akhirnya mereka membawa kotak tersebut dan keluar dari gudang untuk membaca apa isi yang tertulis di dalam surat-surat yang mereka temukan. Di tempat berandalan, setelah terjadi kecelakaan kecil, si sopir memarahi pacar karena telah melakukan perbuatan bodoh. Akhirnya mereka memutuskan dengan berjalan kaki mencari sebuah tempat agar bisa istirahat dengan tenang. God damn it! Hey,
I'm on probation, and anybody finds out about this, I'm going. Sorry. I'm sorry. Setelah mereka membaca semua surat, di antara salah satunya ada yang tertulis nama Linda Hamilton, melainkan adalah nama ibu si Lori, dan di sini terungkap sebuah fakta bahwa Lori adalah anak si Norman dan Linda Hamilton si perempuan yang disekap di awal-awal film tadi. Di sini mereka timbul sebuah pertanyaan kepada Lori, ada apa dengan semua ini dan apa maksud Lori mengajak mereka ke tempat ini. Dan di antara salah satu dari mereka mengatakan mungkin ada sesuatu atau sebuah kekuatan yang menarik Lori kembali ke tempat ini, dan salah satunya lagi mengatakan bahwa si Lori adalah anak psikopat dan bisa saja dia mengajak mereka ke tempat ini untuk melakukan sebuah tujuan buruk kepada mereka. Setelah mendengar, Lori merasa marah dan sedih, menampar salah satu di antara mereka pergi ke suatu tempat untuk menangis agar dirinya bisa menjadi tenang. Tiba-tiba kedatangan seseorang ke tempat mereka, melainkan adalah para berandalan. Lagi-lagi mereka membuat onar dan melakukan yang tidak disukai oleh sekelompok Don. Di sini terjadi sedikit cekcok antara kedua kelompok. Don yang tidak tahan mengikat ketua mereka memasukkan ke dalam gudang sehingga teman-temannya menjadi takut dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Woman abuser. Setelah keadaan menjadi aman, salah satu pasangan pergi ke belakang untuk melakukan perbuatan mesum. Saat sedang pemanasan, tiba-tiba si perempuan merasakan sesuatu yang aneh kepadanya. Saat melihat ke bawah, muncul sosok bayangan Norman dan secara aneh akar pohon jadi bergerak sampai si wanita ini tercekik dan tewas dengan keadaan tergantung. Begitu pula yang terjadi kepada si lelaki. Tiba-tiba datang segerombolan entah lalat tahun atau apa saya pun kurang tahu. Namun di sini terjadi penyerangan kepada si pria ini sampai dirinya menjadi sesak dan membuatnya menjadi tewas. Mereka yang resah kepada kedua temannya yang belum kembali akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan di mana mereka sekarang. Namun sesuatu tak terduga saat mereka berdua ditemukan ternyata sudah tewas dalam keadaan potongan tubuh yang terpisah dan isi perut yang berserak-serak di mana-mana. Setelah melihat yang terjadi, berpikir ada seseorang yang melakukan, mereka semua mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat ini. Namun mobil entah kenapa tidak bisa hidup. Saat dicek, ternyata seseorang telah mencuri baterai mobil milik mereka. Akhirnya Don bersama teman terpaksa harus menetap di tempat ini untuk sementara waktu beberapa hari. They bend the truth once in a while if it makes their loved one feel better. It's just waiting for occupants to play their sick, twisted game. None of this is real. Dalam gudang, si pria yang diikat mencoba untuk melepaskan diri dari ikatannya dan secara aneh, mesin bornya menjadi hidup tiba-tiba terbang ke atas si pria ini sampai kepalanya menjadi tertusuk. Di sebuah tempat, salah satu pasangan melainkan teman si berandalan, mereka berlari ketakutan seperti dikejar oleh suatu sosok dan secara aneh, si pria ini terdorong ke belakang sampai perutnya tertusuk dengan sebuah kayu dan menjadi tewas di tempat. Sang pacar yang melihat sangat ketakutan segera berlari untuk meminta bantuan. Malamnya, saat mereka sedang bersiaga, tiba-tiba kedatangan seseorang yang mengetuk pintu. Bukan lain adalah si wanita yang tadi meminta bantuan agar bisa tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Namun terjadi sesuatu yang buruk ketika mereka semua diam. Tiba-tiba si wanita ini ditarik ke atas oleh suatu sosok yang tak terlihat. Semua anggota tubuhnya dipatahkan dan kepala yang terkena kursi saat terjatuh ke bawah sampai dirinya pun menjadi tewas. Setelah melihat kejadian, salah satu di antara mereka pergi ke sebuah gudang untuk mengambil sesuatu yang bisa menjadi senjata berlindung. Namun terjadi menegangkan sehingga saya sendiri tidak bisa melihat dengan jelas di adegan ini karena terlalu gelap. Tiba-tiba datang seseorang dari belakang menusuk si pria ini sampai dia menjadi mati.
Salah satu berandalan yang tersisa, melainkan si wanita yang tidak punya akhlak, akhirnya tewas setelah minum air kaleng yang ditemukan saat berjalan. Ternyata sudah dimasukkan racun oleh seseorang. Adegan berpindah di tempat seorang laki-laki yang berbicara dengan potongan kepala, melainkan kepala Sidon dan teman-temannya. Ternyata pelaku yang membunuh teman-teman termasuk Sidon bukan lain adalah si bapak ini. Dan mengatakan berkat kehadiran mereka ke tempat ini, akhirnya teman lamanya sudah bangkit kembali, melainkan adalah si Norman. Norman back with your little hocus pocus act. You're combined. They are one. Di akhir film ternyata hanya Lori seorang diri yang selamat dengan sebuah jubah hitam yang dia gunakan berjalan ke arah menuju untuk kembali pulang. Tiba-tiba muncul sebuah mobil petugas kepolisian bertanya kepada Lori apa yang sedang dia lakukan. Tanpa berkata apapun, terlihat Lori menggerakkan tangan seperti mengeluarkan sebuah kekuatan entah dari mana dia dapatkan. Mobilnya jadi hidup dan mengarahkan kepada pak petugas ini sampai kepalanya menjadi pecah karena tertekan dengan ban mobil. Setelah melakukan, Lori berjalan dengan santai seolah-olah sangat puas atas perbuatan yang dilakukan. Ketika duduk di sebuah tempat, muncul sebuah mobil petugas lain mengajaknya untuk naik ke dalam. Lori berpura-pura sedih seolah-olah dia adalah salah satu korban yang menjadi selamat. Saat masuk, terlihat matanya yang berubah seperti mata iblis. Ternyata sosok arwah yang telah bangkit kembali, melainkan si Norman telah masuk ke dalam tubuh si Lori adalah anak kandungnya. Dan film pun tamat. Film yang mempunyai rating tinggi ini bercerita tentang si Norman yang melakukan pemujaan terhadap iblis, meminta suatu permintaan bahwa dia ingin menjadi abadi walaupun tubuhnya sudah busuk, maka dia ingin bangkit kembali melalui darah atau keturunannya. Entah apa tujuannya ingin bangkit, membunuh, mencari korban tumbal atau menculik gadis-gadis yang masih sempit, entah saya pun kurang paham. Kesimpulan dari film ini adalah tidak ada kesimpulan, melainkan suatu perbuatan sesat yang dilakukan oleh si Norman yang dapat kita ketahui. Maka dari itu, jangan diambil, ditiru atau dicontoh. Lakukanlah yang patut kita lakukan dengan sehat aman supaya kita bisa mendapatkan pahala. Buatlah perbuatan yang lebih baik agar kita semua bisa masuk surga. Amin. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton. Semoga mendapatkan rezeki yang melimpah dan sehat selalu buat keluarga kita semua.